Dulu waktu SMA, aku dan teman-temanku punya tempat nongkrong yang rasanya seperti dunia sendiri. Sebuah lapangan sepak bola berkarat di belakang SD negeri yang sudah lama ditelantarkan. Kami selalu bercanda, suatu hari pasti bakal datang truk proyek dan meratakan semuanya. Tapi sampai kami lulus, itu tidak pernah terjadi. Kota kecil kami terlalu miskin untuk peduli pada bangunan rongsokan di pinggir hutan seperti itu. Dan kalaupun ada yang tertarik, lokasinya jelek, jauh dari mana-mana, seperti kota kami sendiri. Mungkin justru karena itu kami jatuh cinta pada tempat itu. Tidak ada orang lain yang mau datang. Kadang ada anak-anak iseng yang membobol jendela SD untuk coret-coret dinding. Sesekali polisi datang, sirene meraung sebentar, lalu pergi lagi. Tapi mereka tidak pernah menyeberang ke lapangan. Seolah-olah lapangan itu berada di luar radar siapapun. Buat kami, itu semacam tempat suci yang aneh, wilayah netral yang tidak dijamah guru, orang tua, atau polisi. Itu penting, apalagi buat beberapa temanku yang hidupnya di rumah jauh dari kata tenang. Yang paling parah adalah Hendra. Ibunya suka menelepon polisi karena hal-hal sepele, apapun yang bisa ia jadikan alasan hari itu. Tapi di lapangan itu, mereka tidak bisa menyentuh kami. Malam-malam musim panas kami habiskan di atas tribun besi yang sudah berkarat, duduk berderet sambil merokok dan ngobrol entah tentang apa, hanya untuk membunuh waktu. Ada satu hal yang selalu membuatku tidak nyaman di lapangan itu, bahkan sebelum semuanya terjadi. Di samping tribun berdiri sebuah tiang lampu tua yang entah kenapa masih menyala. Sepertinya pemerintah kota sudah lupa kalau lampu itu ada. Cahayanya bukan putih terang seperti lampu jalan baru, tapi oranye kusam, hangat sekaligus muram. Karena hanya ada lampu itu, seluruh lapangan tenggelam dalam lingkaran cahaya jingga sempit. Sementara di luar lingkaran itu, hanya ada kegelapan pekat. Setiap kali aku terlalu teler, aku akan menatap ke arah hutan yang hitam total di belakang lapangan dan mulai membayangkan sesuatu. Dari dalam gelap itu, seseorang atau sesuatu bisa saja memerhatikan kami dengan sangat jelas, sementara kami sama sekali tidak sadar. Pikiran itu selalu membuat bulu kuduku meremang. Nanti ada yang bercanda, lempar-lempar botol, atau memanggil namaku, dan untuk sementara, aku lupa. Tapi sekarang aku sering bertanya-tanya, berapa kali sebenarnya mereka sudah melihat kami tanpa kami tahu. Awal liburan musim panas itu, aku janjian dengan Joni untuk ketemu di lapangan. Seingatku aku berangkat duluan karena waktu sampai ke sana mobilnya belum kelihatan. Biasanya kami tidak suka datang sendiri-sendiri. Meski sok merasa tangguh, jalan setapak kecil melewati rumpun pohon menuju lapangan di malam hari bukan sesuatu yang biasa kami lakukan sendirian. Tapi aku diam-diam menikmati sensasi tegangnya. Aku melewati sisi SD yang catnya terkelupas, menembus jalur pendek di antara pepohonan, sampai akhirnya kegelapan hutan terbuka menjadi hamparan tanah lapang dan tribun berkarat yang begitu ku kenal. Aku menunggu sekitar 10 menit, tapi Joni belum datang. Udara malam lembab dan dingin, jadi aku menyalakan sebatang rokok, berharap dalam waktu singkat lampu mobilnya akan muncul di parkiran kecil dekat SD. 15 menit, 20 menit, 30 menit, tidak ada apa-apa. Sensasi seru berjalan sendirian tadi pelan-pelan berubah jadi tidak enak. Lapangan itu terasa terlalu sepi, hutan terlalu dekat, dan cahaya lampu oranye seperti menyempit di sekelilingku. Akhirnya aku memutuskan pulang. Aku berjalan cepat melewati jalur setapak, lalu tanpa sadar hampir berlari kecil menuju mobil. Di dalam mobil, aku mengirim beberapa pesan ke Joni, menanyakan dia di mana. Tidak ada balasan. Aku menunggu lagi sekitar 10 menit dengan mesin dimatikan, hanya ditemani suara malam. Lalu aku menyerah dan pulang. Besok paginya, ponselku masih kosong dari balasan Joni. Aku agak kesal, tapi kupikir mungkin dia ketiduran atau ada urusan keluarga yang ribet. Hal yang sering terjadi di kota kecil kami. Aku tidak terlalu memikirkan sampai sore. Waktu ibu bertanya pelan, "Kamu belakangan ini lihat Joni enggak?" Pertanyaannya membuat perutku mengencang. Aku menghubungi teman-teman lain. Mereka tahu sama sedikitnya denganku. Terakhir kali kami semua melihat Joni adalah 2 malam sebelumnya, di lapangan itu. Hari berganti hari, tiba-tiba seluruh kota tahu kalau Joni hilang. Tim pencari dibentuk. Kami ikut menyisir pinggiran hutan, tepian sungai, bahkan pekarangan rumah kosong. Tidak ada yang ditemukan. Sampai sekarang, jasadnya pun tidak pernah ditemukan. Saat itu aku memaksa diriku percaya bahwa Joni mungkin kabur dari rumah. Dia anak yang selalu haus petualangan, sering cerita tentang keinginannya keliling dunia, dan betapa kota kami membuatnya merasa sesak. Kota ini kayak kandang,
Begitu dia suka bilang. Jadi kupikir mungkin dia akhirnya benar-benar kabur. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu itu tidak masuk akal. Dia tidak akan pergi begitu saja tanpa pamit. Tanpa satu pun tanda buat kami. Setidaknya, Yoni pasti akan meninggalkan secarik catatan di tribun tempat kami biasa duduk. Sesuatu yang hanya kami yang mengerti. Sekitar sebulan setelah dia dinyatakan hilang, aku kembali ke lapangan. Kali ini aku sengaja datang sendirian. Bukan karena berani, tetapi karena aku terlalu marah pada semuanya sampai-sampai aku tidak peduli kalau ada sesuatu di hutan yang ingin mencelakakanku. Dunia rasanya tidak adil dan lapangan itu adalah satu-satunya tempat di mana semua kenangan tentang Johnny menumpuk. Jalur setapak itu masih sama, dahan-dahan kering mencakar jaketku, suara ranting patah di bawah sepatu. Tapi begitu aku keluar dari antara pepohonan dan hampir menginjak tanah lapang, aku terpaku. Ada orang di tribun. Untuk sepersekian detik otakku refleks mengira itu pasti teman-teman. Tidak pernah sekalipun kami melihat orang lain nongkrong di sana. Tapi sosok-sosok yang kulihat malam itu bukan mereka. Ada 3 orang duduk berjajar di tribun, tegak dan tidak bergerak sedikit pun, seolah mereka patung. Tubuh mereka diam, kepala menghadap lurus ke lapangan, dan tidak satu pun bicara. Di bawah tiang lampu oranye, ada 1 orang lagi. Dia melompat kecil, berputar, mengayun tangan seperti menari dan melompat-lompat sendiri, seolah diiringi musik yang hanya bisa ia dengar. Cara dia bergerak membuatku merinding. Itu bukan kegembiraan biasa. Ada sesuatu yang salah. Kegirangan yang berlebihan, dipaksakan, hampir seperti anak kecil yang mengulang gerakan yang diajarkan seseorang yang tidak terlihat. Yang paling mengganggu, wajahnya tampak familiar. Seperti wajah yang pernah kulihat tapi tidak bisa kuingat di mana. Sensasinya seperti mimpi yang samar. Kamu tahu kamu pernah mengalaminya, tapi setiap kali mencoba mengingat, gambarnya kabur. Jantungku berdegup kencang, telapak tanganku basah. Aku tidak berani mendekat. Aku pelan-pelan melangkah surut di jalur setapak beberapa langkah sebelum akhirnya berbalik dan berjalan cepat mencoba menahan napas agar tidak menimbulkan bunyi. Mereka tidak mengejarku, setidaknya sejauh yang kupikir. Sampai di mobil, insting pertamaku adalah langsung tancap gas pulang. Tapi entah kenapa, rasa penasaran atau mungkin sesuatu yang lebih gelap membuatku memutar setir dan mengelilingi halaman parkir SD. Di sudut paling belakang, tepat di tempat yang jarang sekali kami lewati, aku melihat sebuah mobil. Dari bentuk bodi dan siluetnya dalam remang-remang, aku langsung mengenali modelnya. Sama seperti mobil Johnny. Tepat ketika mataku fokus ke mobil itu, lampu depannya menyala. Cahaya putih menyambar gelap, menembakku langsung ke wajah. Tanpa berpikir, aku mundur cepat dan keluar dari area sekolah. Ban mobilku memercikan kerikil. Setelah itu aku tidak melihat mobil itu lagi di kaca spion. Tapi sepanjang jalan pulang, aku merasa seolah ada sesuatu yang mengikuti dari kejauhan. Semua itu menempel di kepalaku selama sisa musim panas. Aku menceritakan pada teman-teman tentang orang-orang di tribun dan mobil yang kulihat di parkiran. Mereka sepakat itu terdengar aneh, tapi setelah beberapa komentar singkat, mungkin anak-anak mabuk, mungkin cuma kebetulan, mereka tidak terlalu menggubris. Aku berhenti pergi ke lapangan sama sekali. Beberapa minggu kemudian, pada suatu hari yang pengap di akhir Juli, aku tiba-tiba merasa rindu berat pada Johnny. Aku duduk di kamar, tidak bisa memikirkan hal lain. Akhirnya, aku membuka lemari dan mengeluarkan buku tahunan SMA kami. Kulewati halaman demi halaman, melihat wajah-wajah yang dulu terasa seperti seluruh dunia. Saat membuka halaman foto tim olahraga, aku tertegun. Di latar belakang, agak blur, ada sosok pria berbaju kerja abu-abu, sedang mendorong alat pel lantai. Wajahnya tidak menghadap kamera, tapi sudut pipi, garis rahang, dan gaya rambutnya membuat darahku serasa berhenti. Itu dia. Orang yang menari di bawah lampu oranye malam itu, petugas kebersihan sekolah kami. Aku merasa udara di kamar tiba-tiba menipis. Aku menunjukkan foto itu pada teman-teman. Mereka mengaku wajahnya memang mirip, tapi sama seperti sebelumnya mereka tidak tahu harus melakukan apa. Akhirnya aku pergi ke kantor polisi. Para petugas mendengarkan ceritaku dengan tatapan datar yang bercampur iba. Aku yakin sebagian dari mereka menganggap aku hanya remaja yang terlalu terobsesi dengan hilangnya sahabat. Namun mereka tetap berjanji akan mengecek latar belakang si petugas kebersihan itu. Beberapa hari kemudian mereka bilang tidak menemukan apa-apa. Bahkan data KTP dan nomor identitas yang seharusnya tercatat pun tidak membawa kemana-mana.
Seolah pria itu tidak pernah benar-benar ada. Aku mencoba mencari sendiri, menelusuri media sosial, forum, bahkan laman sekolah. Tidak ada fotonya, tidak ada namanya, tidak ada jejak. Seperti hantu yang hanya muncul di sela-sela foto orang lain. Menjelang akhir musim panas, aku mampir ke sebuah Dunkin Donuts di pinggir jalan. Pagi-pagi buta, aku masih setengah mengantuk, hanya ingin kopi manis untuk mengusir sisa mimpi buruk. Sampai aku melihatnya. Di dekat kasir berdiri seorang pria dengan postur dan rambut yang persis sama. Wajahnya mungkin sedikit lebih bersih, pakaiannya berbeda, tapi aku tahu. Itu orang yang sama, pria yang menari di tribun. Aku sempat berpikir otakku hanya mempermainkanku, menempelkan wajah yang kutakuti pada orang asing. Tapi semakin lama aku menatap, semakin yakin aku dibuatnya. Seolah merasakan tatapanku, ia menoleh. Senyumnya muncul pelan, terlalu lebar untuk situasi biasa. Ia melempar pandangan singkat yang membuat tengkukku dingin, lalu dengan tergesa melangkah keluar toko. Aku refleks mengejarnya. Pintu kaca terbanting di belakangku, lonceng kecil di atasnya berdering nyaring di udara pagi. Di dekat pintu keluar parkiran, sebuah mobil berhenti sebentar di pinggir trotoar. Pria itu masuk cepat, pintu menutup dan mobil melaju sebelum aku bisa mendekat. Tapi aku sempat melihat plat nomornya. Sekilas saja, namun cukup jelas. 4 Pase 207. Plat nomor unik yang selalu dibanggakan Johnny, yang katanya ia pesan khusus. Dulu aku sering bercanda kalau plat itu terdengar seperti nama band murahan. Sekarang angka dan huruf itu menempel di kepalaku seperti kutukan. Warna bodi mobilnya sudah berbeda, dicat ulang, lebih mengilap, dan mungkin itulah kenapa waktu melihatnya di parkiran SD, aku tidak langsung sadar. Sampai hari ini, aku masih menyalahkan diriku karena melewatkan tanda-tanda itu. Aku tidak pernah melihat pria itu lagi, tidak pernah melihat mobil itu lagi. Semuanya tinggal kenangan yang semakin pudar tapi tidak pernah hilang sepenuhnya, seperti noda yang tidak mau benar-benar terhapus. Setiap kali mengingat musim panas itu, satu hal selalu terlintas di benakku. Istirahatlah dengan tenang, Johnny. Sekarang tarik napas pelan dan dengarkan baik-baik. Karena kisah berikutnya datang dari tempat yang jauh berbeda, tapi rasa takut yang ditinggalkannya bisa jadi akan menempel lebih lama di kepalamu. Musim panas tahun 2024, aku dan 3 sahabatku, Andi, Budi, dan Dimas, sedang magang di Kennedy Space Center, Florida. Kedengarannya keren, kan? Menghabiskan hari-hari tenggelam dalam data roket, berbicara tentang orbit dan lintasan peluncuran. Tapi semakin lama kami justru merasa kepala kami terlalu penuh angka dan grafik. Sebagai penggemar berat langit malam, kami merindukan sesuatu yang lebih sederhana. Berbaring di bawah hamparan bintang tanpa polusi cahaya, hanya ditemani sunyi dan kegelapan. Kami menghabiskan beberapa malam memelototi peta polusi cahaya dan Google Maps, mencari titik tergelap di radius yang masih memungkinkan untuk dikunjungi. Pada akhirnya kami menemukan sebuah titik di tengah kawasan yang namanya saja sudah terdengar seperti peringatan. Tate's Hell State Forest, area rawa-rawa dan hutan cemara di bagian barat laut Florida. Namanya berasal dari legenda lama tentang seorang pemukim bernama C. Tate yang tersesat dan hilang di sana pada abad ke-19, konon meninggalkan kata-kata terakhir yang mengutuk hutan itu. Kami menertawakannya. Buat kami, itu cuma cerita hantu murahan. Yang penting, langitnya gelap. Basis aman kami adalah sebuah kabin kecil yang kami sewa lewat Airbnb. Terletak di dekat kota kecil Apalachicola, sekitar 50 km dari tepi hutan. Jumat malam setelah selesai kerja, kami menjejalkan selimut, camilan, dan teleskop kedua mobil. Tesla Model Y yang ku kemudikan bersama Andi dan Mustang tua milik Dimas yang ia kendarai bersama Budi. Perjalanan 7 jam dari Kennedy Space Center terasa panjang dan melelahkan. Kami sampai di kabin sudah larut, hanya sempat menaruh tas dan mengunyah makanan ringan. Alih-alih tidur, kami malah langsung berangkat lagi ke hutan. Semakin jauh kami melaju, jalan aspal berubah menjadi jalan tanah yang sempit, berkelok-kelok di antara barisan pinus gelap dan rawa-rawa yang tersembunyi di balik semak. Udara di luar jendela terasa lembab dan sesekali terdengar cipratan air dari sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Sinyal ponsel hilang sepenuhnya beberapa kilometer sebelum kami sampai di titik tujuan. Sebagai gantinya, kami mengandalkan sepasang walkie-talkie yang disetel di frekuensi yang sama. Suara statisnya menjadi latar belakang perjalanan. Sekitar pukul 2 dini hari, kami tiba di sebuah lapangan kecil terbuka yang kami tandai dari peta satelit. Kami turun dari mobil, tubuh letih tapi hati bersemangat.
Di atas kami, langit malam seolah retak oleh jutaan bintang. Cahaya Bima Sakti tampak begitu jelas, seperti luka terang yang membelah kegelapan. Kami menggelar selimut di atas tanah, mengeluarkan teleskop, dan mulai menunjuk-nunjuk rasi bintang dengan ceria seperti anak kecil. Untuk beberapa menit, tidak ada yang ada di dunia selain kami dan langit. Sekitar 15 menit setelah kami mulai mengamati, suara Budi terdengar pelan tapi tegang di walkie-talkie dari dalam Mustang. "Bro, kalian lihat lampu itu?" katanya. Suaranya terganggu oleh sedikit interferensi. Perutku langsung mengencang. Aku dan Andi menoleh ke arah jalur sempit tempat kami masuk tadi. Di kejauhan, tampak kilau samar lampu kendaraan yang bergerak pelan, mendekati kami di antara pepohonan. Di sini, di tengah hutan lebat sekitar 60 km dari kota terdekat pukul 2 pagi, tidak ada yang kebetulan lewat. Siapapun yang berkendara sejauh ini, di jam seperti ini, pasti ke sini karena suatu alasan, dan jarang sekali alasan itu baik. "Andi," gumamku, "nyalakan Tesla sebentar." Andi mengangguk. Atas sarannya, aku menyalakan lampu depan Tesla, mengedipkannya 3 kali cepat, semacam kode universal. "Kami sadar kalian ada." Kilau lampu itu menembus kegelapan sejenak, lalu kami mematikannya lagi. Truk pikap tua berkarat muncul di ujung jalur, mengenangi batang-batang pohon dengan sorot lampu kuning pucat. Jaraknya mungkin sekitar 100 meter, truk itu berhenti. Tidak ada klakson, tidak ada lambaian. Lalu kami melihat mereka, sosok-sosok gelap turun dari kabin. 2, mungkin 3 orang. Sulit dihitung karena glare lampu menyilaukan mata. Mereka hanya berdiri di sisi kendaraan, menghadap ke arah kami. Tidak bergerak, tidak berbicara, hanya berdiri dan menatap. Beberapa detik kemudian, suara kecil-kecil yang hampir tidak terdengar mulai merayap di antara suara jangkrik. Suara itu seperti bisikan yang terlalu jauh untuk dimengerti, rendah, terputus-putus, seperti kaset tua yang diputar pelan. Datangnya entah dari arah mana, dari hutan, dari sekitar truk, atau dari kedalaman rawa. Aku tidak tahu. Yang jelas, kata-katanya tidak jelas, tapi nada dan iramanya membuat tubuhku menegang. "Ini udah nggak bener, bro." Suara Dimas terdengar di walkie-talkie. Lapisan panik tipis menyelinap di balik upayanya terdengar santai. Aku dengar suara itu. Budi menyusul, berbisik seolah takut sesuatu di luar sana ikut mendengarnya. "Nggak ada orang waras yang keluyuran jam segini di sini. Ada kemungkinan mereka cuma warga lokal," kata Andi dengan suara pelan, mencoba bersikap rasional meski nada suaranya sendiri terdengar kaku. "Tapi, ayo pindah tempat. Kita nggak harus di sini." Kami cepat-cepat menyetujui melalui walkie-talkie. Rencananya sederhana. Kami akan mencari lapangan lain yang lebih jauh ke dalam hutan, dan kalau truk itu muncul lagi, itu berarti mereka memang mengikuti kami. Kalau begitu, kami sepakat tidak akan sok berani lagi. Langsung putar balik menuju kabin. Kami masuk mobil. Tesla di depan, Mustang mengikuti. Aku memutar setir meninggalkan jalur utama, masuk ke jalan tanah yang lebih kecil lagi. Pepohonan terasa lebih rapat, dahan-dahan menggantung rendah menyentuh atap kendaraan saat kami lewat. Di belakang, sorot lampu truk menghilang begitu saja saat kami membelok. Sekitar 1 atau 2 kilometer kemudian kami menemukan sebuah lapangan kecil lagi. Tidak sebesar yang pertama, tapi cukup untuk menepi. Kami turun, memasang selimut seadanya, teleskop bahkan tidak kami rakit lagi. Langit di atas masih sama indahnya, tapi rasanya tidak lagi mengundang. Kami duduk lebih dekat ke mobil, walkie-talkie menggantung di tangan. 5 menit berlalu. Lalu suara Dimas muncul di walkie-talkie. Kali ini tanpa basa-basi, hanya 2 kata dengan napas terputus. "Mereka balik." Aku menoleh sebelum otakku sempat mencerna. Di ujung jalan tanah yang baru saja kami lalui, sinar lampu depan menembus kegelapan lagi. Kali ini jaraknya lebih dekat, dan truk itu bergerak lebih cepat. Suara mesin mereka meraung pelan, lalu mengeras seperti seseorang yang sengaja menginjak gas untuk menakut-nakuti. Bunyi itu menembus ke dadaku seperti ancaman. "Keluar dari sini. Sekarang," kata Budi. Suaranya pecah. Kami serempak bangkit. Aku dan Andi melompat masuk ke Tesla, Dimas dan Budi ke Mustang. Begitu pintu tertutup, aku langsung menginjak pedal. Ban belakang menggeliat di atas tanah basah. Di kaca spion, lampu tinggi truk menyalak, menyilaukan semuanya. Mereka mengikutiku dari jarak yang terlalu dekat untuk disebut kebetulan. "Andi, lihat belakang!" seruku sambil menggenggam setir dengan tangan berkeringat. Di walkie-talkie, suaraku terdengar serak waktu bertanya, "Dim, kalian aman?" "Masih di belakangmu," jawab Dimas cepat. "Truk itu nempel di bokong Mustang, bro."
Kami berempat, 4 mahasiswa magang yang tidak bersenjata sekitar 60 kilometer dari bantuan dimanapun dikejar sebuah truk tua di tengah hutan yang bahkan namanya saja menyebut neraka. Tidak ada cara untuk menganggap itu cuman kebetulan menyebalkan. Aku memaksa Tesla melaju secepat yang berani kulakukan di jalan tanah penuh akar dan lubang. Setiap guncangan membuat tubuh kami berguncang, suara benda-benda di bagasi beradu. Sorot lampu truk sesekali menghilang saat jalan berbelok, lalu muncul lagi lebih terang. Seolah mereka sengaja menjaga jarak agar kami tetap bisa merasakan mereka ada di sana. Seolah-olah mereka sedang bermain-main dengan kami. Jalan tiba-tiba bercabang. Tanpa sempat berpikir panjang, aku membanting setir ke kiri, berharap naluri butaku memilih jalur yang mengarah ke pintu keluar hutan. Truk di belakang ikut membelok. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam pergerakan mereka. Mereka tahu hutan ini jauh lebih baik daripada kami. Beberapa menit kemudian, meski rasanya seperti berjam-jam, tekstur di bawah roda mulai berubah. Getaran kasar tanah dan akar berganti dengan getaran halus aspal tua. Di depan, samar-samar terlihat papan rambu jalan yang pudar. Kami akhirnya mencapai jalan raya kecil. Aku memperlambat sedikit dan melirik kaca spion, setengah takut melihat lampu itu masih melekat di belakang kami. Gelap. Hanya kegelapan hutan yang tertinggal. Tidak ada truk. Tidak ada lampu. Mereka menghilang begitu saja saat kami menyentuh aspal. Dimas menyejajarkan Mustang dengan Tesla di bahu jalan. Kami berhenti sejenak. Di luar, hanya ada suara serangga malam dan hembusan angin tipis melewati pepohonan. Walkie-talkie di kursi depan hanya memancarkan suara statis pelan. Tidak ada yang berkata apa-apa. Butuh beberapa detik sampai kami sadar semua napas kami memburu, seolah baru saja lari maraton. Perjalanan kembali ke kabin berjalan dalam diam. Tidak ada musik, tidak ada candaan, hanya lampu jalan yang sesekali lewat di kaca depan dan bayangan pohon yang melintas seperti bayang-bayang hitam. Sesampainya di kabin, kami mengunci pintu dan jendela, tapi entah kenapa bangunan kecil kayu itu sama sekali tidak terasa aman setelah apa yang terjadi. Kami duduk melingkar di ruang tengah, lampu redup menyinari wajah kami yang pucat. Kami mencoba menalar, mungkin mereka pemburu liar yang tidak ingin ada saksi. Mungkin pengedar yang memakai hutan sebagai jalur. Atau mungkin orang-orang yang terlalu akrab dengan cerita-cerita tua di Tate's Hell dan memutuskan untuk memerankan sisi tergelapnya. Apapun mereka, caranya mereka berdiri menatap kami dari kejauhan, bisikan yang tidak jelas sumbernya, kejar-kejaran yang terasa seperti permainan kucing dan tikus. Semuanya membuatku yakin satu hal. Mereka tidak sekadar ingin kami pergi, mereka ingin kami takut. Kami tidak pernah kembali ke hutan itu. Kami jarang membicarakan kejadian malam itu, bahkan di antara kami sendiri, seolah dengan diam kami bisa menguburnya lebih dalam. Tapi sampai sekarang, setiap kali aku menyetir sendirian di jalan-jalan sepi Florida di malam hari dan melihat dua lampu kendaraan yang terlalu lama bertahan di kaca spion, ada bagian kecil di dalam diriku yang langsung kembali ke jalan tanah di Tate's Hell, menunggu apakah lampu itu akan menghilang, atau justru mengikuti sampai kemanapun aku pergi. Kalau menurutmu kejadian barusan sudah cukup membuatmu gelisah, mungkin kamu belum siap dengan apa yang menunggu di cerita berikutnya. Sebuah kisah tentang tempat suci kuno, tulang manusia, dan sesuatu yang mungkin masih berkeliaran di kegelapan, mencari orang yang berani mengganggunya. Pada bulan Desember 2023, aku mengambil cuti 3 minggu untuk liburan ke Jepang. Keluargaku memiliki sebuah hotel di dekat kota kecil pegunungan bernama Kaga Onsen di bagian barat Jepang. Hotel itu adalah sebuah ryokan besar penginapan tradisional Jepang yang dibangun menempel pada lereng bukit menghadap ke sungai bernama Daishoji. Daerah di sekitar hotel telah dihuni manusia selama setidaknya 2000 tahun dan dianggap sebagai kawasan yang sakral. Ayah pernah bercerita, saat pembangunan hotel dulu, para pekerja menemukan beberapa balok dan pilar batu tua di lokasi itu. Menurut penelusuran singkat, dulunya ada semacam kuil kecil yang dibangun di sana sekitar abad ke-9. Kuil itu sudah lama menghilang, tertelan waktu, tapi bebatuannya tetap tertinggal di dalam tanah. Terakhir kali aku menginap di sana adalah lebih dari 15 tahun yang lalu, saat masih kecil. Jadi ketika kesempatan liburan muncul, aku merasa tertarik untuk merasakan lagi suasana itu. Onsen hangat, udara dingin pegunungan, dan koridor kayu panjang yang berbau tatami. Tetapi ada satu hal lain yang membuatku lebih penasaran. Cerita ayah tentang kuil tua yang terkubur di bawah hotel. Aku selalu suka menjelajah. Jadi aku memutuskan akan menghabiskan 1 hari hanya untuk berjalan menyusuri hutan di bawah hotel.
berharap menemukan sisa-sisa reruntuhan yang mungkin terlupa. Aku tiba di Kanazawa dengan kereta, lalu menyewa mobil di persewaan dekat stasiun. Salju turun cukup lebat sore itu, membuat jalanan licin dan lalu lintas mengantre. Perjalanan yang seharusnya hanya 1 jam berubah hampir 2 jam. Ketika akhirnya aku tiba di hotel keluarga kami, jam sudah menunjukkan sekitar pukul 8 malam. Hotel itu tampak lebih sunyi daripada yang kuingat. Bulan Disember bukan musim ramai untuk kawasan itu dan ternyata tidak ada satu pun tamu lain. Staf juga tidak ada. Hotel sementara ditutup dan ayah sudah memberiku izin dan kode untuk masuk sendiri. Sensasinya aneh, berjalan di lobi besar yang kosong, lampu redup memantul di lantai kayu, tidak ada suara selain gema langkahku sendiri. Aku mengambil salah satu kunci kamar di belakang meja resepsionis, memilih sebuah suite di lantai atas dan masuk. Aku mandi air panas sebentar, lalu tertidur dengan cepat, diselimuti keheningan yang terlalu sempurna. Keesokan paginya, aku turun menuju hutan di bawah hotel. Salju menumpuk sampai setinggi mata kakiku, setiap langkah menimbulkan bunyi krek pelan. Menuruni lereng dengan sepatu bot di tanah bersalju bercampur batu dan akar pohon ternyata jauh lebih melelahkan daripada yang kubayangkan. Tiba-tiba, suara hotel menghilang, tertelan jarak dan pepohonan. Aku berjalan cukup lama, mungkin hampir 1 jam, tanpa benar-benar memperhatikan arah. Pohon-pohon cemara dan gugur mengelilingiku dari semua sisi, menutup langit yang abu-abu. Ketika aku mengeluarkan ponsel untuk mengecek peta, tidak ada sinyal sama sekali, tidak ada bar, tidak ada titik biru, hanya ikon baterai yang pelan-pelan menyusut. Di depan, sebuah bukit menonjol dari kontur lembut hutan. Aku berpikir kalau aku bisa mencapai puncaknya, mungkin aku bisa melihat kembali ke arah hotel atau jalan raya. Jadi aku mulai memanjat lereng bukit itu, menggenggam cabang dan batu untuk menjaga keseimbangan. Kemiringannya cukup curam dan beberapa bagian berbatu licin tertutup salju tipis. Saat aku terengah-engah mencari pijakan, mataku menangkap sesuatu di sebelah kiri, sesuatu yang tidak tampak sepenuhnya alami. Jalur tanah sempit yang menanjak, sebagian tertutup cabang kering dan semak, seolah dulu sering dipakai, tapi sudah lama ditinggalkan. Aku mengarahkan langkah ke jalur itu. Meskipun tertutup, bentuknya jelas. Sebuah jalan kecil yang mengikuti kontur bukit menuju puncak. Aku mengikuti jalur itu perlahan, menyingkirkan dahan yang menghalangi dengan tangan. Salju menutupi sebagian tanah, tapi jejak jalannya masih bisa diikuti. Setelah beberapa menit, jalur itu begitu saja berakhir. Tidak ada lagi tanda-tanda jalan manusia, hanya lereng bukit dan pepohonan. Aku hendak berbalik ketika melihat sesuatu di atas jalur beberapa meter di atas kepalaku. Sebuah lubang gelap di sisi bukit tersembunyi di balik vegetasi yang merambat. Aku mendekat. Begitu ranting-ranting itu kusibakkan, tampaklah sebuah mulut gua kecil. Tidak besar, cukup untuk satu orang dewasa merangkak masuk. Tanah di depan pintu gua sedikit becek, seolah ada lumpur yang mengalir keluar saat hujan. Aku mengeluarkan senter kecil dari jaket dan menyinari ke dalam. Di balik celah pertama terlihat sebuah alkov kecil, ruangan pendek yang sebagian tertutup bayangan, dengan sebuah bukaan lain di sisi kiri yang mengarah lebih dalam. Rasa ingin tahuku mengalahkan rasa takut. Kupikir mungkin ini ada hubungannya dengan reruntuhan kuil yang diceritakan ayah. Begitu aku melangkah masuk, sebuah bau langsung menyergap. Sulit menjelaskannya, tapi ada campuran tajam yang langsung mengingatkanku pada kebun binatang. Bau hewan yang kuat, agak apek, bercampur tanah lembab dan sesuatu yang tidak segera bisa kuidentifikasi. Udara di dalam gua lebih hangat tapi terasa berat. Alkov pertama hampir kosong kecuali satu balok batu besar berbentuk hampir persegi panjang di tengah ruangan. Permukaannya halus di beberapa bagian dan kasar di bagian lain, seperti pernah diukir lalu terkikis waktu. Aku menyorot senter ke sekeliling dan melihat bukaan di kiri. Di sanalah gua melebar menjadi sebuah ruang batu yang lebih besar. Aku melangkah masuk ke ruang utama itu. Dindingnya melengkung, membentuk semacam kubah rendah yang meneteskan air dari beberapa titik. Di lantai, batu-batu kecil dan lumpur membentuk pola yang tidak jelas. 2 lorong sempit bercabang dari ruangan itu, masing-masing mengarah ke kegelapan yang sepenuhnya menelan cahaya. Di sisi seberang ruangan, berdiri lagi sebuah balok batu lebih besar, berlubang di bagian atas seperti peti. Aku mendekat, dan pada saat itulah napasku tercekat. Di dalam balok batu itu tergeletak tumpukan tulang. Bentuknya jelas bukan tulang hewan, panjang tipis dengan sendi-sendi yang terlalu familiar. Tulang lengan, tulang kaki, sisa-sisa rusuk yang retak,
Rangka manusia terbaring diam dalam batu dingin. Di antara tulang-tulang itu tergeletak beberapa benda lain. Sekeping logam panjang dan sempit seperti sisa-sisa bilah pedang yang sudah berkarat parah dan segenggam koin perunggu tua yang berlubang persegi di tengahnya. Koin-koin itu kusam, permukaannya tertutup korosi hijau tapi bentuknya masih bisa dikenali. Aku berdiri membeku, senter bergetar di tanganku. Otakku berusaha menemukan penjelasan rasional. Mungkin ini situs pemakaman kuno, mungkin koin-koin itu bekal kubur dari zaman dahulu, tapi rasa dingin menjalari punggungku. Tidak ada tanda apapun yang menjelaskan. Tidak ada papan, tidak ada penelitian arkeologi, hanya tulang manusia yang ditinggalkan begitu saja, tersembunyi di perut bukit. Tanpa benar-benar sadar kenapa, aku meraih satu koin dan mengangkatnya. Koin itu dingin dan kasar, beratnya lebih dari yang kubayangkan. Ada bekas tulisan di permukaannya, tapi terlalu terkikis untuk kubaca. Sebelum aku bisa memperhatikannya lebih lama, sesuatu terjadi. Suara benturan keras terdengar dari salah satu lorong samping yang gelap. Bunyi itu seperti batu besar dijatuhkan atau sesuatu yang berat menghantam dinding. Gema suaranya menggulung di dalam ruang batu membuatku hampir menjatuhkan senter. Refleks, aku menyorotkan cahaya ke arah lorong sumber suara. Tidak terlihat apa-apa kecuali kegelapan yang bergerak pelan saat cahaya senter menelusuri dinding kasar. Namun bau di udara berubah. Itu masih berbau hewan, tapi sekarang jauh lebih pekat menusuk hidung, membuatku hampir mual. Entah dorongan dari mana, aku mengulurkan tangan ke balok batu dan meraih benda logam panjang di antara tulang. Begitu ku genggam, aku merasakan betapa dingin dan beratnya. Bilahnya sudah hampir hilang, hanya menyisakan batang logam panjang yang bengkok dan berkarat, tapi bentuk dasarnya jelas, seperti sisa pedang atau tombak. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan. Mungkin bagian primitif di otakku hanya ingin merasa punya sesuatu untuk membela diri jika apapun yang membuat suara itu muncul dari dalam lorong. Aku mulai mundur perlahan, menjaga mataku tetap mengarah ke lorong. Bau di udara kembali berubah. Kali ini, ada lapisan lain yang samar tapi jelas. Bau asap, seperti kayu basah yang dibakar terlalu lama. Di kejauhan, jauh di dalam lorong yang gelap, terdengar suara lain. Duk, duk, duk. Pelan, berirama. Seperti suara drum kecil yang dipukul dengan tempo lambat. Atau mungkin sesuatu yang berat mengetuk lantai batu. Setiap hentakan terasa seolah bergema di dada. Itu saat di mana keberanianku benar-benar runtuh. Aku berbalik dan berlari. Genggamanku kendor dan entah di titik mana di dekat pintu keluar gua, bilah logam berkarat itu terjatuh dari tanganku ke tanah bersalju. Aku tidak berhenti untuk membungutnya. Saat melompat keluar dari mulut gua, aku bersumpah aku merasakan getaran halus di kaki. Seperti seluruh bukit itu bergetar pelan. Atau mungkin itu hanya detak jantungku yang memukul terlalu keras. Tubuhku terpeleset di lereng yang licin, membuatku terguling sebentar sebelum berhasil bangkit lagi. Salju dingin menyusup masuk ke bagian belakang jaket dan leher, tapi aku tidak peduli. Aku hanya berlari menuruni lereng, menerobos cabang, membiarkan dahan-dahan menampar wajah dan tanganku. Tidak ada lagi arah. Yang kupikirkan hanya jauh dari bukit itu, jauh dari bau di gua, jauh dari suara drum yang seolah terus berdetak di telingaku. Aku tidak tahu berapa lama aku berlari sampai akhirnya ku dengar suara samar mesin kendaraan di kejauhan. Pelan tapi pasti, suara itu menjadi lebih jelas. Aku menembus kerumunan pohon terakhir dan mendapati diriku berdiri di pinggir jalan beraspal yang sempit, napas tersengal-sengal, lutut bergetar. Aku melambai ke arah mobil pertama yang lewat, seorang pria paruh baya yang awalnya ragu untuk berhenti. Namun begitu melihat wajah dan kondisi pakaianku yang kotor, ia memutuskan membiarkanku masuk. Dengan bahasa Jepang pas-pasan dan campuran bahasa Inggris yang kacau, aku menjelaskan bahwa aku tersesat di hutan di bawah sebuah hotel di Kaga Onsen. Melalui percakapan singkat dan penjelasannya, aku tahu bahwa aku ternyata berada beberapa kilometer dari lokasi hotel. Lebih jauh dari yang kusadari, sekitar 6 kilometer jika mengikuti jalur jalan berkelok. Rasanya mustahil aku sudah lari sejauh itu. Begitu tiba di hotel, aku langsung masuk ke kamar, tangan gemetar saat memasukkan pakaian ke koper. Aku tidak sanggup berada di bangunan sepi itu lagi, apalagi tahu bahwa di suatu tempat di bawah kaki bukit, ada gua dengan tulang manusia dan sesuatu, apapun itu, yang masih bergerak di dalamnya. Aku menyetir kembali ke Kanazawa hari itu juga dan menginap di hotel biasa dekat stasiun. Ruangan yang datar, lampu yang terang,
suara kota di luar jendela. Semuanya terasa seperti selimut tipis yang menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. Beberapa bulan kemudian saat hotel keluarga kami mulai beroperasi lagi pada bulan Februari, ayah mengirimiku pesan. Nada suaranya di telepon terdengar berusaha santai, tapi aku bisa menangkap kegelisahan yang ia sembunyikan. Ia bilang, seseorang telah membobol hotel lewat salah satu jendela di lantai dasar pada malam hari. Mengejutkannya, tidak ada yang dicuri. Tidak ada televisi hilang. Tidak ada barang di resepsionis yang tersentuh, tidak ada pintu kamar lain yang dirusak. Satu-satunya kerusakan besar hanya satu, pintu kamarku. Pintu kamar tempat aku menginap sendirian malam itu ditemukan hancur, dihantam berulang kali dengan benda tumpul seperti logam berat, kayu terbelah, kusen retak, seolah-olah seseorang atau sesuatu berusaha sangat keras untuk masuk ke kamar itu. Ayah melaporkan kejadian itu ke polisi lokal, tapi tidak ada jejak jelas. Tidak ada sidik jari yang berguna, tidak ada kamera yang merekam wajah pelakunya. Seperti biasa, kasus semacam itu akhirnya menguap begitu saja. Aku tidak tahu apakah semua ini berhubungan dengan apa yang kulihat di gua. Mungkin hanya kebetulan buruk, mungkin ada orang yang masuk hanya untuk merusak. Mungkin, tapi yang jelas, aku tidak akan pernah menginap di hotel itu lagi. Dan setiap kali aku memejamkan mata dan tanpa sengaja teringat bau di dalam gua itu, suara benturan di lorong gelap, dan pintu kamarku yang hancur berbulan-bulan setelah aku pergi. Aku selalu punya perasaan kuat bahwa ada sesuatu yang tidak senang aku menemukan tempat peristirahatan yang seharusnya tetap terkubur. Kalau setelah mendengarkan semua cerita ini kamu merasa kegelapan di sudut kamarmu jadi sedikit berbeda malam ini, jangan lupa tinggalkan like-mu, subscribe kalau kamu masih berani mendengar kisah berikutnya, dan tulis di komentar cerita mana yang paling mengganggu pikiranmu, atau apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi mereka.